Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita masuk ke pertemuan kedua ya. Kemarin Ibu udah jelaskan tentang sistem rangka. Jadi kita udah masuk ke dalam sistem gerak pada manusia. Jadi sebelum masuk ke dalam mandiri, Ibu mau kalian baca doa dulu ya biar kita belajarnya berkah dari Allah. Boleh dipimpin? Nampaknya banyak yang nggak datang nih ya. Musim sakit nih ya, banyak yang nggak datang ya. Sekarang Ibu mau mengecek kehadiran kalian dulu ya. Yang pertama, Adil Afra, ada Ibu. Yesina Piana, ada Ibu. Roza Atika, ada Ibu. Mauliza Rahmi, ada Ibu. Kemudian Raufa, Adi, ya Marja Istiqomah, Adi, Kak Arami, ada Ibu. Seperti yang udah kemarin ya, kita udah belajar tentang sistem rangka. Dan pertemuan kedua ini Ibu mau kita belajar tentang selanjutnya dengan materi pertemuan kedua yaitu sendi. Sebelum masuk nih, Ibu mau tanya dulu sama apa? Kira-kira sendi itu apa? Nggak usah kita belajar dulu sebelum belajarnya. Kira-kira pengetahuan kamu tentang sendi itu apa? Sendi geser ya, itu salah satu ya. Karena ini pelajarannya mungkin di SMP ada nggak ya? Belum ya. Nah, untuk itu Ibu buka dulu ya materi sendi. Nah, di sendi itu yang pertama kita belajar sistem gerak, nampak kan? Nah, tujuan pembelajarannya yaitu menjelaskan pengertian sendi, menjelaskan komponen penunjang persendian, mengelompokkan tipe-tipe persendian, dan menuliskan contoh dari masing-masing tipe persendian. Nah, pertama kita masuk dulu bahwa hubungan antar tulang itu disebut dengan artikulasi atau persendian. Nanti kalau misalnya ada yang tanya nih, persendian itu adalah hubungan antar tulang atau artikulasi. Jadi ketika tulang bertemu dengan tulang itu ada sendi yang disebut dengan artikulasi. Kemudian yang pertama ada sinatrosis, amfiposis, dan diatrosis. Sinatrosis itu sendi mati. Kenapa kok dikatakan sendi mati? Yaitu persendiannya itu tidak dapat digerakkan karena tidak memiliki celah sendi. Jadi ini misalnya sendi, tapi di dalam sendi itu tidak ada celah, sehingga dibilang sendi mati. Berarti Bu, dia nggak ada perkembangan. Kalau mati enggak, sendi mati itu dikatakan karena dia tidak mengalami banyak pergerakan. Cukup di sini. Tapi ketika tidak ada sendi, berarti gini, nggak ada gunanya dong Bu sendi mati ini karena nggak ada fungsinya juga enggak. Tapi karena ada sendi mati ini dia dapat membuka, tapi pergerakannya itu sedikit seperti itu. Kepala kita ini nggak bisa berfungsi dengan baik. Kemudian yang kedua ada sinatrosis, sinkrotrosis. Nah ini di lutut ya, di pembuluh lutut ini. Jadi antara di situ ada diapsis, ada episial, ada epikrisis. Nah kalau bayangkan ya, di lutut kalian itu nggak ada sendi ya, antara femur atau paha dengan bagian tarsal, metatarsal, kemudian tulang kalian itu nggak ada sendi, maka kalian tidak akan bisa berjalan dengan baik. Kemudian yang kedua ada amfiposis. Nah, amfiposis itu hubungan antar tulang yang geraknya terbatas. Contohnya ada simfisis, sindemosis, dan gombosis. Di mana Bu? Nah, yang simfisis ada di tulang kemaluan. Jadi di bagian ilium ya, ada pubis, ada ischium. Nah, simfisis itu sendinya itu pergerakannya itu sedikit. Kemudian ada sindemosis. Sindemosis itu antara fibula tibia yang ada tulang kering. Kemudian ada tarsal. Tarsal itu tulang pergelangan kaki. Terus ada metatarsal nanti di bagian jari kaki. Kemudian kita next, nah, gombosis. Ini kira-kira gambar apa ya? Gigi ya. Di dalam gigi jangan kira nggak ada sendi. Ada ternyata.
Ya, di dalam gigi itu ada sendi namanya bronkosis. Kenapa ada sendi? Bukan kita makanya punya itu cuma ada pergerakan antara gigi geraham kan. Ternyata ada sendi juga di dalamnya. Gitu. Kemudian ada diartrosis. Ya. Nah, diartrosis inilah yang apa tadi, ada sendi geser, sendi peluru, sendi pelana, gitu. Nah, dengan adanya sendi ini, tulang itu dapat bergerak. Juga dimungkinkan antara gerakan yang bermacam-macam. Yang pertama ada sendi engsel, kemudian ada sendi peluru, sendi pelana, sendi putar, sendi runcut, dan sendi kondyloid. Nah, ini ada sendi peluru. Sendi peluru itu bukan berarti ada peluru di badan kita ya, namanya aja seakan-akan seperti peluru. Jadi ya silakan. Nah, jadi bentuknya itu terjadi gerakannya itu segala arah. Nah, contohnya itu sendi antara lengan dan bahu. Nih, ada lengan kita dan bahu itu bisa bergerak ke segala arah. Ya, itu contoh kan. Nah, ketika ke belakang juga ke depan juga bisa. Nah, ini adalah sendi peluru. Seperti itu. Tapi jangan juga dibuat aneh-aneh ya, tidak banyak sendinya. Habis itu ada sendi engsel. Nah, ini bentuknya itu dengan dua tulang yang hanya memungkinkan gerak ke satu arah. Contohnya sendi pada siku dan lutut. Ini siku dan lutut. Kalau dosen bisa dua arah, coba diulang arah ke depan ke arah belakang. Kita coba. Siku itu cuma bisa mengarah ke arah depan. Jangan coba ke arah sini ya. Nggak coba ya di tangannya. Nah, itu namanya sendi engsel. Kemudian yang kedua ada sendi putar. Nah, seperti namanya sudah pasti gerak rotasi atau memutar. Contohnya itu sendi pada leher. Leher itu bisa gerakan seperti memutar. Kemudian ada sendi pelana. Sendi pelana itu bentuknya itu seperti gerakan melengkung dan memutar ya. Sendinya itu pada ibu jari. Nah, sendi pelana itu biasanya gerakannya memutar atau melengkung itu bisa. Nah, kemudian ada sendi geser. Sendi geser itu contohnya pada sendi di ruas tulang belakang. Nah, ini dia sendi geser. Kemudian ada sendi kondyloid. Ya, bentuknya itu menghubungkan dua tulang yang memungkinkan terjadinya sedikit gerakan. Jadi sedikit saja gerakan. Nah, di mana tuh sendi kondyloid ini? Nah, sendinya itu di ruas tulang belakang juga. Nah, ini ada di tangan ya, ada tulang punggung dan tulang pergelangan. Antara itu ada sendi kondyloid. Oke. Tadi kan kita udah apa ya? Ini ada satu video yang bisa kalian tonton ya, biar kita gak bertanya-tanya. Kan gak semua bisa ditampilkan ya sendi. Kita langsung biar hubungan antara tulang yang satu dengan tulang yang lain disebut persendian. Macam-macam persendian. Berdasarkan sifat gerak, sendi dibedakan menjadi A. Sendi mati atau sinertrosis. Sendi mati adalah hubungan antar tulang yang tidak dapat digerakkan. Contoh, tulang tembak. B. Sendi gerak atau diartrosis. Sendi gerak adalah hubungan antar tulang yang memungkinkan terjadi gerakan tulang secara bebas. C. Sendi kaku, amfiartrosis. Hubungan antar tulang yang memungkinkan terjadinya gerakan tulang secara terbatas. Contoh, tulang pergelangan kanan. Berdasarkan bentuknya, persendian yang memungkinkan terjadinya gerakan dibagi menjadi 5. Sendi peluru. Sendi peluru memungkinkan gerakan yang bebas hampir ke segala arah. Contoh, sendi antara lengan atas. kalian kepada yang pertama Nama saya Baca Istiqomah. Jadi saya mau tanya, kenapa pada sendi bisa terjadi pergeseran? pergeseran. Nah, betul ya. Tadi kan ada sendi
sedikit pergeseran, ada yang bebas pergeseran. Nah, kalau bisa jawab, pergeseran itu disebut dengan dislokasi. Apa dislokasi? Nah, dislokasi itu adalah sendi yang mengalami benturan atau tekanan. Kenapa bisa jadi kan kita misalnya naik sepeda motor atau terkilir atau terjatuh dari tangga, itu memungkinkan kita terjadi dislokasi. Nah, dislokasi ini kondisinya itu ada yang mungkin hanya apa ya, tingkat keparahan itu ada sedikit, ada yang mungkin bahaya juga gitu dislokasinya. Jadi ada pergeseran-pergeseran. Di dalam sendi itu kan ada ruang ya. Ruang ini mempengaruhi kita sehingga bisa membuat pergerakannya. Ketika terjadi dislokasi antara ruang itu dengan bagian ruas tulang itu terjadi pergeseran, bengkok. Nah, biasanya ada tuh orang yang misalnya tulangnya itu harus disambung lagi atau apa, itu terjadi juga karena dislokasi. Nah, sendinya itu mungkin butuh cairan atau apa ya, sudah terlalu ibarat kereta itu kan motor, sepeda motor kan harus diisi oli. Nah, olinya harus diganti. Begitu juga dengan sendi. Jadi ketika sendi itu terkikis atau terjadi pergeseran, maka terjadi dislokasi seperti itu. Ya. Kemudian tadi ada yang mau tanya tadi, ada Fervia, ada. Jadi ibu ada jelasin mengenai sendi bulu. Nah, mengapa sendi bulu itu bisa bergerak ke segala arah? Oke, sendi bulu. Nah, ini sendi bulu ya. Nah, sendi bulu ini kenapa bisa bergerak ke segala arah, Bu? Nah, gimana? Nah, itu kan yang dibilang bentuknya itu hubungan dua tulang yang mungkin terjadinya gerakan ke segala arah. Itu contohnya sendi antara lengan dan bahu. Udah ibu contohkan ya tadi, bisa bergerak ke belakang dan ke depan. Nah, sendi ini termasuk ke dalam kategori sendi yang geraknya itu bisa ke segala arah karena ada jaringan ikat yang berhubungan antar tulang. Nah, karena ada jaringan ikat itulah membuat bahwa juga sendi ini bisa bergerak ke segala arah. Namun ada dilema juga pada sendi bulu. Ketika banyak pergerakan, maka sendi ini bisa banyak resiko juga karena kan bisa terkena banyak masalah ya kalau misalnya gue bisa bergerak ke segala arah. Jadi karena adanya tulang ikat itu dia bisa bergerak, membantu si sendi ini bergerak ke segala arah. Oke, ada lagi pertanyaan? Ya, udah paham. Nah, Ibu ini ada tugas sedikit ya. Jadi kita harus buat apa itu? Ada sedikit yang harus kalian isi karena sudah tadi mendengar penjelasan dari Ibu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maria Istiqomah dan teman saya Ike Arami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Jadi yang pertama tuh ada macam sendi. Sendi yang pertama tuh sendi sinartrosis atau sendi nadi. Sendi sinartrosis terbagi dua, sinartrosis sinfibrosis dan sinartrosis sinkondrisis. Gerakan pada tidak ada gerakan pada tulangnya tidak ada. Kemudian struktur hubungan antar tulangnya yang sinartrosis sinfibrosis dihubungkan oleh jaringan ikat fibrosa. Yang sinartrosis sinkondrisis dihubungkan oleh tulang rawan. Kemudian yang kedua ada sendi amfiatrosisi atau sendi kaku, dibagi menjadi tiga: sinfisis, sindenosis, dan morfosis. Gerakan pada tulangnya itu terbatas. Struktur hubungan antar tulang yang sinfisis dihubungkan oleh tulang rawan yang tipis atau cartilagus serabut pipi. Yang sindenosis dihubungkan oleh jaringan ikat serabut dan ligamen. Kemudian yang ketiga ada diartrosis atau sendi gerak yang dibagi menjadi 6, yaitu ada sendi engsel, sendi peluru, sendi pelana, sendi putar, sendi luncur, dan sendi kondyloid. Sendi engsel gerakan pada tulangnya itu ke satu arah, sendi peluru ke segala arah, sendi pelana itu kedua arah, gerakan rotasi namun tidak ke segala arah. Sendi putar secara berputar atau gerak rotasi dengan satu poros. Sendi luncur gerak rotasi pada satu bidang datar. Sendi kondyloid ke samping dan maju mundur namun tidak dapat mengitari poros. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan atas. Nah, nanti lembarnya kumpulin ya, kumpul ke ibu biar ibu nilai. Yang kelompok kedua boleh maju. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan mengenai yang pertama itu ada jelaskan perbedaan antara tiga sendi tersebut. Yang pertama ada sendi sinartrosis. Nah, sendi sinartrosis ini adalah sendi yang tidak dapat digerakkan karena tidak memiliki celah sendi. Yang kedua ada sendi amfiatrosis, adalah sendi dengan pergerakan terbatas akibat tekanan. Yang ketiga ada sendi diartrosis, adalah sendi yang bergerak bebas. Kemudian jelaskan komponen penunjang persendian. Di sini ada ligamen, kapsul sendi, cairan sinovial, tulang rawan hialin, dan busa. Ligamen ini merupakan jaringan ikat fibrosa yang berfungsi mencegah pergeseran sendi. Kemudian ada kapsul sendi ini dia berperan untuk menahan ligamen. Kemudian ada cairan sinovial. Nah, cairan sinovial ini dia sebagai cairan rumah sehingga gesekan berjalan lancar. Kemudian ada tulang rawan hialin. Jadi tulang itu terdapat di bagian ujung tulang. Kemudian ada busa ini merupakan kantong tertutup yang dilapisi membran sinovial. Jadi yang plusnya. Oke, baik ya, udah sangat bagus tadi. Kalau ibu mau sama tadi bacanya aja sih yang kurang semangat, udah bagus sekali. Jadi untuk materi hari ini mungkin cukup sekian ya tentang materi sendi. Jadi ibu mau satu orang nih buat kesimpulan dulu mungkin persendian ya. Apa? Coba kesimpulannya. Jadi persendian itu hubungan antara dua tulang atau lebih, baik yang dapat digerakkan maupun yang tidak dapat digerakkan. Komponen penunjang itu terdiri dari ligamen, kapsul sendi, cairan sinovial, tulang rawan hialin, dan busa. Nah, terima kasih kepada Afra yang telah memberikan kesimpulan ya. Nah, ibu mau kasih tugas yang sudah bagus sekali ya. Nah, tugas sendi ada di halaman 150 sampai 156 ya, tapi kerjainnya yang esai aja. Nah, di esai itu kalian buat nanti alasannya. Kemudian, ibu mau tugaskan kalian untuk membaca materi sistem otot ya. Sistem otot, jadi sendi sudah